Saudara-saudara, ada yang lihat anak saya? Itu si Endang dan si Eti. Saya takut ketemu mereka. Kenapa? Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lingkaran itu harus diputuskan. Sudah saya bilang jangan dilahirkan, jangan hidup, jangan saya, jangan yang lain juga. Siapa yang salah? Siapa? Ngomong-ngomong, kalian sudah kenal saya belum? Pasti belum kan? Emangnya saya siapa? Nama saya Icih Prihatini. Orang-orang memanggil saya Icih, orang prihatin. Saya kecil dan dibesarkan di tempat yang terkutuk, sekaligus abadi dibutuhkan. Siapa yang tidak pernah mendengar daerah lokalisasi? Kapan dan di mana? Pasti ada. Shh. Ini rahasia terbesar dalam hidup saya. Bisa jaga rahasia, tidak? Kalau tidak, saya bisa celaka 7 turunan. Dan lingkaran ini tak akan putus. Saya nggak mau jadi seperti ibu saya, bekas pelacur, atau bekerja seperti bapak saya, germo ibu saya. Begitu juga nenek saya, punya pekerjaan yang diturunkan sama ibu saya dan kakek saya. Laki-laki pengangguran yang jatuh cinta dan kasihan dengan nasib nenek yang diwarisi kemiskinan. Laki-laki itu nekat ngawinin nenek saya dengan syarat membantu usaha yang tak lain usaha birahi. Sulit keluar dari tempat yang sudah turun-temurun seperti itu. Hanya 1 atau 2 orang sakti yang bisa keluar dari lingkaran. Kalau sudah mentok, ya balik lagi. Sedekah. Hei, sedekah apa? Saya bukan pengemis, saya lagi berjuang. Aneh. Tak bisa bedakan mana yang sudah pasrah dengan orang yang sedang berjuang. Saya tak ingat lagi siapa yang mendorong saya. Badan saya sakit semua. Saya sudah minta tolong sekuat tenaga, tapi percuma. Orang-orang di lapangan itu menganggap saya bahan permainan. Mungkin semuanya dianggap wajar bagi penari seperti saya. Saya terbangun ketika sayup-sayup terdengar suara ibu saya menangis begitu dalam. Bapak tak bisa berbuat banyak, mungkin seperti menampar mukanya sendiri, dan harus terima semuanya dengan tak punya perasaan.
Tapi saya sangat kaget. Siapa laki-laki yang duduk di dekat pintu itu? Laki-laki itu tinggi besar. Wajahnya lumayan ganteng dan berkumis tebal. Ibu saya ngenalin Kang Usum, orang yang nolong saya. Tapi kami sekeluarga hanya mengucapkan terima kasih. Kami tidak lapor polisi, percuma. Mereka pasti mencibir. Tidak ada yang percaya saya ini masih perawan. Bulan kemudian Kang Usum datang melamar saya. Entah kenapa saya langsung mau dinikahkan dengan laki-laki yang tak jelas asal usulnya. Kang Usum katanya mah sudah yatim piatu dari kecil, di kota kerja serabutan. Maklum, tidak punya ijazah sekolah tinggi. Tapi yang paling penting bagi saya, 2 hari sesudah nikah, saya dibawa ke kota dan kami hidup di sana. Saya tidak punya waktu buat mikir-mikir lagi. Pokoknya mah saya pindah dari sini. Di kota, kami hidup seperti orang lain pada umumnya. Ketakutan saya sedikit-sedikit mulai hilang. Hidup saya sangat tenang. Kadang-kadang kami seperti anak kecil, berebut makanan, main kejar-kejaran. Karena kami satu sama lain tak mau membuang bungkus makanan. Tapi tak menunggu setengah tahun, saya hamil anak pertama, Bunting. Anak laki-laki. Kami beri nama Endang. Setahun dari situ lahir lagi anak kami yang kedua, anak perempuan yang kami beri nama Eti. Hidup kami benar-benar bahagia, saudara-saudara. Saya yakin saya sudah keluar dari lingkaran itu. Pokoknya mah, siapa saja yang melihat keluarga kami pasti merasa terharu atau iri. Tapi malam itu saya sedang mengandung 8 bulan anak saya yang ketiga. Oh Gusti, sulit diterima siapapun. Kang Usum, Kang Usum yang saya banggakan itu. Lingkaran, lingkaran itu berputar-putar. Kang Usum ada di situ. Kenapa, Gusti? Kenapa? Saya yang salah. Bertahun-tahun kami hidup bersama. Tak tahu pekerjaan suami saya sendiri. Atau Kang Usum yang sangat pintar menyimpan rahasia. Tak lama setelah kejadian itu, anak saya yang ketiga lahir. Saya namai sendiri. Namanya Aep Putus Cakra. Nama itu memang saya pikirkan dalam-dalam. Putus artinya
sehari-hari saya berjualan kue, keliling di sekitar tempat kami tinggal, atau jualan di sekolahan. Kemudian kami memutuskan untuk pindah kontrakan di rumah kontrakan baru punyanya Pak Haji. Kami cuma bayar setengah, soalnya Pak Haji taunya anak-anak saya yatim. Kalian tahu, jualan kue itu banyak bawa rezeki. Si Endang saya titipkan kerja di bengkel motor. Begitu juga si Eti. Si Eti saya titip pegawai personalia di pabrik plastik. Kalau sudah begitu, saya ikhlas kalau Tuhan itu mau cabut nyawa saya. Sayangnya, hampir setahun anak saya kerja, masalah mulai muncul. Pegawai personalia yang masukin si Eti kerja di pabrik plastik itu merkosa si Eti karena cintanya ditolak. Si Eti di PHK dari pabrik. Si Eti juga hamil buah perkosaan itu. Hidup kami sangat berat. Kami sangat malu. Orang-orang tak berhenti-berhentinya ngomongin keluarga kami. Si Endang tak tahan lagi. Dicarinya pegawai personalia itu. Si Endang maksa orang itu buat ngawinin si Eti. Tapi laki-laki itu memang bajingan sejati. Dia malah maki-makian menghina keluarga kami. Si Endang gak tahan lagi. Pegawai personalia itu dihajarnya sampai babak belur. Sudah bisa ditebak nasib kami dan nasib si Endang. Si Endang dibui. Karena hidup kami juga sangat susah. Belum 40 hari lahir anaknya si Eti. Dia terpaksa harus cari kerja. Si Eti kerja di tempat biliar. Si Eti kerja dari malam sampai subuh. Lingkaran itu datang lagi. Lingkaran itu berputar-putar. Cuma beberapa bulan si Eti kerja di tempat biliar itu, dia banyak berubah. Si Eti ngajak kami pindah rumah. Kemudian si Eti nebus si Endang kakaknya keluar dari penjara. Hidup saya jadi gak tenang. Saya gak bisa dibohongi. Pernah saya bilang sama si Endang kelakuan adeknya itu. Si Endang malah bilang, susah mak, hirup zaman sekarang mah. Kalau kita lurus-lurus aja. Saya jadi kapok. Mendingan saya ngomong sendiri biar unek-unek saya ini keluar. Tapi belum putus keheranan saya itu. Si Endang, dia bawa banci tua ke rumah saya. Gusti, apa lagi ini teh? Saya lihat banci tua itu menor. Si Endang jadi berubah.
Saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya cuma bisa berdoa supaya dia selamat. Saya jadi gelap pikiran. Saya bawa si Ayah pergi. Tak ada lain di pikiran saya. Pokoknya mah, lingkaran ini harus diputuskan. Saya terus berlari. Saya bawa si Ayah pergi. Ma, Ayah mau dibawa kemana, Ma? Ma, duduk dulu yuk, Ma. Ma, kaki Ayah sakit, Ma. Saya berhenti di pinggir rel kereta api. Secepat kilat saya dekat si Ayah. Karena saya tahu kereta itu sebentar lagi akan menabrak kami. Tapi kami gagal. Entah bagaimana saya dan si Ayah begitu sadar kami dikerumuni orang banyak di pinggir rel. Duh Gusti, jangankan hidup, mati pun susah. Orang-orang meneriaki saya gila. Saya nggak pernah ketemu si Aep lagi. Aep, maafin emak, nak. Aep nggak salah. Emak nggak gila. Emak nggak tahan lagi. Aep, emak pasti doain supaya Aep selamat. Saya nggak mau pulang kampung. Biar orang-orang itu bilang saya gila. Lingkaran ini mungkin gak mau jemput orang gila.